sahabat BPHN, bertemu kembali dengan saya, Lisa Noviana, yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihsa Mahendra memberikan 8 arahan strategis dalam apel bersama di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin 6 Januari 2025. Arahan ini bertujuan mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan fokus pada efisiensi anggaran, selektivitas, perjalanan dinas, serta pelaksanaan program yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Yusril juga menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan organisasi. Pengawasan dan evaluasi kinerja pejabat yang kurang produktif menjadi salah satu prioritasnya. Saya berharap seluruh ASN dapat mengoptimalkan sumber daya dan bekerja sama secara solid untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, ujarnya. Apel ini dihadiri oleh jajaran menteri, pejabat tinggi, staf ahli, dan seluruh ASN kementerian terkait. Kegiatan ini sekaligus menegaskan komitmen menyelaraskan renstra kementerian dengan program nasional, termasuk 8 misi Astacita dan 17 program prioritas nasional. Kementerian Hukum Republik Indonesia meluncurkan transformasi digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik berbasis hukum. Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Aktas, menyampaikan bahwa situs kemenkum.go.id kini menjadi portal utama untuk berbagai layanan digital seperti administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, pembinaan hukum, serta peraturan perundang-undangan. Seluruh layanan ditargetkan sepenuhnya berbasis digital paling lambat pada tahun 2026. Peluncuran ini juga menandai upaya Kementerian Hukum dalam mewujudkan zona integritas untuk menghindari praktik korupsi dan meningkatkan transparansi. Supratman menekankan bahwa layanan berbasis data akan mempercepat, mempermudah, dan memastikan keamanan akses publik. Tidak ada lagi layanan yang lambat atau tertutup. Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan yang modern dan bebas korupsi, ujar Supratman. Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Hukum juga meluncurkan dashboard eksekutif sebagai alat kendali pelayanan digital bagi pimpinan kementerian untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal. Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Republik Indonesia meluncurkan 2 inovasi untuk memperkuat program desa atau kelurahan sadar hukum yang telah berjalan lebih dari 3 dekade. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Konstantinus Kristomo, menjelaskan bahwa inovasi pertama adalah pembentukan pos bantuan hukum di setiap desa yang akan dikelola oleh paralegal terlatih dari kelompok sadar hukum. Pos ini akan menyediakan layanan informasi, konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum bagi seluruh warga desa tanpa memandang status ekonomi. Inovasi kedua adalah pembentukan pojok literasi atau jaringan dokumentasi dan informasi hukum di tingkat desa. Pojok ini akan memudahkan masyarakat mengakses peraturan perundang-undangan dan informasi hukum yang relevan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan desa. BPHN juga akan melakukan penilaian dan verifikasi program secara berkala dengan melibatkan sinergi antara kantor wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah daerah. Perayaan Natal bersama lintas kementerian di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan berlangsung hikmat pada Sabtu 11 Januari 2025. Berbeda dari tahun sebelumnya, perayaan ini menjadi momen spesial karena merupakan Natal pertama setelah perubahan nomenklatur Kementerian Hukum dan HAM. Dengan tema, marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem, dan subtema, melangkah dengan iman menuju Indonesia Emas 2045. Perayaan ini menandai sinergi lintas kementerian dalam semangat keberagaman.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihsa Mahendra, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini dan menekankan pentingnya semangat keagamaan dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai luhur. Kepala BPHN Min Usihen juga menyoroti pentingnya Natal sebagai momen untuk mempererat kebersamaan, khususnya dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui persatuan dan toleransi di kalangan aparatur sipil negara. Perayaan ini juga disertai dengan rangkaian kegiatan bakti sosial, termasuk pemberian sembako dan pemeriksaan kesehatan untuk Yayasan Yatim Piatu yang dilakukan di tingkat pusat hingga wilayah. Turut hadir dalam perayaan ini Wakil Menteri Koordinator Otto Hasibuan, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugianto Sipin, serta jajaran pimpinan tinggi lainnya dari kementerian terkait. Sekian berita dari BPHN News. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Lisa Noviana, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.